Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nisa'atun Nafisah akan menyampaikan sebuah materi tentang kebersihan lingkungan untuk memenuhi tugas pengembangan media pembelajaran PAI yang diampuh oleh Bapak Profesor Dr. Haji Agus Maimun MPD. Perlu kita ketahui bahwa menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional atau SIPSN, sampah yang dihasilkan di Indonesia sepanjang tahun 2022 adalah sebanyak 19.450.000 ton per tahunnya. Masalah pencemaran lingkungan ini didasarkan atas kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat serta kurangnya sosialisasi dari pemerintah maupun pihak-pihak terkait akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dalam upaya pengelolaan masalah lingkungan dan juga pemberdayaan masyarakat. Untuk itu, agar dapat menanggulangi secara baik dan benar, penting bagi kita untuk memahami makna dari kebersihan lingkungan itu sendiri. Kebersihan lingkungan telah disebutkan maknanya secara umum menurut BKKBN, Al-Quran, dan hadis. Hal ini dapat kita lihat, yaitu menurut BKKBN, kebersihan lingkungan yaitu menciptakan lingkungan yang sehat sehingga tidak mudah terserang penyakit seperti demam berdarah, muntaber, dan lainnya. Hal ini dapat dicapai dengan menciptakan suatu lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Sedangkan menurut Al-Quran, terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 43 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum marda aw 'ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana 'afuwan ghafura. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir, atau datang dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik. Sapulah mukamu dan tanganmu. Sungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Quran Surat An-Nisa ayat 43. Hakikat kebersihan dalam Islam adalah menghendaki umatnya agar menjaga kebersihan secara menyeluruh, baik itu kebersihan jasmani maupun rohani, dan tidak hanya terbatas pada kebersihan pribadi saja, tetapi mencakup kebersihan lingkungan yang meliputi berbagai tempat, baik itu tempat ibadah maupun tempat-tempat umum lainnya yang biasa digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Nah, selanjutnya kebersihan lingkungan menurut hadis yaitu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha thayyibun yuhibbut thayyib, nadhifun yuhibbun nadhafah,
karimun yuhibbul karam, jawabi yuhibbul wujud, fanadhifu afniyatakum, yang artinya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu suci, yang menyukai hal-hal yang suci. Dia maha bersih, yang menyukai kebersihan. Dia maha mulia, yang menyukai kemuliaan. Dia maha indah, yang menyukai keindahan. Karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu. Dari makna kebersihan lingkungan tadi, kita juga harus tahu tentang apa saja sih jenis sampah itu. Nah, jenis sampah itu dibagi menjadi 3, yaitu sampah organik, anorganik, dan juga sampah B3. Sampah organik yaitu sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia. Contohnya sisa makanan, potongan sayur dan buah, sampah sapuan halaman, dan lain sebagainya. Sedangkan sampah anorganik yaitu sampah yang berasal dari sisa non-hayati yang sifatnya sulit terurai, seperti plastik, kertas, logam, botol kaca, kain, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu B3 atau bahan bahaya dan beracun, yaitu bahan sisa yang dihasilkan dari suatu kegiatan dan proses produksi baik pada skala rumah tangga, industri, pertambangan, dan sebagainya. Contohnya apa? Yaitu batu baterai, lampu bolam atau neon, wadah deterjen, pembersih lantai, dan juga minyak wangi. Dari semua itu, kita juga harus tahu apa sih akibat lingkungan tidak dijaga. Akibatnya adalah sebagai sumber penyakit, kemudian banjir, kemudian polusi udara. Dari semua ini akan menghasilkan semua yang berharga akan menjadi rusak karena kotoran yang menjadikan lingkungan tidak nyaman lagi untuk ditempati. Itu adalah dampak dari lingkungan yang tidak dijaga. Bagaimana cara penanggulangannya? Ada 6 cara, yaitu yang pertama, mulailah berpikir untuk tidak membuang sampah sembarangan. Ini ubah pola pikir kita. Yang kedua, memilih sampah berdasarkan jenisnya. Karena jika sampah sudah tercampur akan sulit untuk memilih dan memilahnya. Yang ketiga, biasakan diri dengan gaya hidup 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Apa itu reduce? Yaitu usaha mengurangi sampah dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, menggunakan tas belanja untuk mengurangi sampah dari kantong plastik, membawa botol minum atau peralatan makan sendiri seperti sendok dan garpu saat berpergian sehingga bisa dipakai berkali-kali. Kalau reuse, menggunakan sampah atau barang yang bisa digunakan kembali, contohnya yaitu memanfaatkan ban bekas untuk dijadikan pot tanaman. Dengan recycle, yaitu mendaur ulang sampah menjadi bahan yang lebih bermanfaat. Contohnya, mengelola koran bekas menjadi kerajinan yang memiliki nilai jual, mengelola sampah organik menjadi kompos, dan lain sebagainya. Cara yang lain yaitu dengan menanggulangi kendaraan bermotor, kemudian menanam pohon, dan juga mengajak orang untuk menjaga lingkungan. Mudah bukan untuk menjaga lingkungan? Untuk itu, marilah kita menjaga lingkungan mulai dari sekarang. Yuk mulai peduli lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.